Alhamdulillah pemirsa Dalwa TV masih sabar tetap berada di hadapan TV Dalwah. Mudah-mudahan Allah memberkati kehidupan kita. Mari kita lanjutkan lagi. Ketika ditanya lagi, salhu hal ahabba aliman, tanya kepada orang tersebut apakah dia pernah suka orang alim, pernah ngefans sama ulama dulu waktu hidup di dunia. Maka ditanya sama malaikat Jibril, dia menjawab enggak, saya enggak pernah cinta banget sama satu ulama dulu. Lihat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap mengatakan fayaqulu salhu hal jalasa ala maida ma'alimin. Apakah dia kelak dulu di dunia itu pernah dia duduk satu meja makan bersama orang yang alim. Fayaqulullah, malaikat mengatakan ditanya orang itu mengatakan enggak pernah saya duduk bersama orang alim. Fayaqulu salhu hal sakana fisikati fihi alim. Apakah, tanya orang itu, apakah dulu dia di dunia itu pernah tinggal di daerah, di kampung yang dekat dengan para ulama? Maka ditanya orang tersebut mengatakan, enggak pernah saya. Lihat rahmatnya Allah. Terus Allah bertanyakan. Ini Allah ini berat juga ya ini melihat hambanya dimasukkan ke dalam api neraka. Terus seperti ini. Atau rahmatnya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Fayaqulu, Allah mengatakan lagi. Salhu hal wafago ismuhu isma alimin au nasabuhu nasaba alimin. Coba ditanya lagi, apakah namanya dia sama dengan namanya orang alim besar? Atau nasabnya dia bersambung dengan orang alim? Ditanya orang tersebut, kamu namamu sama dengan orang alim? Enggak ada. Nasabmu apakah sama ada bersambung ke orang alim? Enggak ada juga. Fayaqulula. Fayaqulu salhu hal yuhibbu rajulan yuhibbu aliman. Pertanyaan terakhir, coba tanya lagi sama orang itu. Apakah dulu di dunia dia senang sama seseorang yang orang tersebut ini senang dengan orang alim? Maka ditanya, "Hei fulan, engkau dulu di dunia apakah pernah senang dengan seseorang yang mana orang yang kamu senang ini dia senang dengan ulama?" Lantas baru orang tersebut mengatakan, "Iya, aku dulu senang dengan si fulan, aku senang dengan si fulan dan fulan tersebut dia sangat cinta dengan para ulama." Lantas fayaqulullahu di Jibril. Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, "Khudh biyadihi wadkhilhul jannah. Fa inni qad ghafartu lahu bidzalika." Lantas Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat Jibril, ambil tangannya, ampunilah dia, masukkan dia ke dalam surgaku karena aku telah memberikan syafaat berkat dia cinta kepada orang yang orangnya cinta dengan para ulama. Hadirin pemirsa Dalwa TV yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kisah ini kita bisa mengambil ilmu akan pentingnya, akan mahalnya ilmu agama. Ya, akan mahalnya ilmu agama dan anjuran kita juga agar kita kumpul-kumpul dengan mereka para ulama. Sebab juga di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wal muslimatin." Menuntut ilmu agama itu wajib bagi orang muslim laki maupun perempuan, tetap wajib. Tanpa terkecuali, tanpa alasan. Mengapa? Karena memang butuh kita. Ya, harus ada ilmu agama di dalam diri kita. Harus kita belajar ilmu agama. Karena ilmu agama itu yang bisa menuntun kita. Kalau kita berjalan di atas bumi Allah ini tidak beserta ilmu agama, bahaya. Bisa terjerumus ke dalam kehancuran. Gampang terjerumus ke dalam kemaksiatan. Ketika kita sudah punya ilmu agama, kita punya rem sudah. Oh jalan, oh ini nggak boleh. Oh ini nggak boleh. Oh ini haram. Oh ini haram. Oh ini haram. Akan tetapi ketika tidak ada ilmu agama, semua dimasuk. Semua disikat sama dia. Yang dimaksud daripada talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Di sini ulama mengatakan yang dimaksud adalah
ilmu, kita nih wajib belajar ilmu agama. Ilmu agama yang mana? Kan banyak ilmu agama. Ilmu agama yang sekiranya berkecimpung di dalam kehidupan kita. Kita butuhkan di dalam kehidupannya kita. Kita butuhkan di dalam ibadahnya kita. Di situ kita harus wajib belajar ilmu agama. Contoh, sholat 5 waktu. Kita harus benar-benar mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan sholat 5 waktu. Hal-hal yang berhubungan dengan sholat. Arkanus sholat. Syarat sahnya sholat. Apa-apa yang membatalkan sholat, waktu-waktu sholat, semuanya kita harus mengetahui. Orang sah bagaimana? Harus wudhu. Begitu juga hal yang berhubungan dengan wudhu harus kita ketahui semuanya. Harus kita mengetahuinya. Salah satu daripada wudhu adalah, syarat sahnya adalah kita sah wudhu kalau kita al-ilmu bifardiyatihi. Kita mengetahui kewajibannya wudhu. Apa yang wajib? Oh, yang wajib ini nih. Niat, membasuh wajah, membasuh tangan, rambut, kaki itu wajib aja. Kita harus tahu. Karena diceritakan ada seseorang selama 20 tahun dia menganggap mengusap rambut itu hukumnya sunnah. Maka selama 20 tahun tersebut dia punya wudhu nggak sah, otomatis juga dia punya sholat juga nggak sah. Maka selama 20 tahun dia wajib menggodok sholatnya tanpa alasan. Maka hati-hati. Jangan sampai kita salah di dalam ibadahnya kita. Sholatnya kita. Wudhunya kita. Apakah sudah benar? Datang sama keluarganya yang ustadz. Ya, tanyakan sama ustadz. Ustadz, sholatnya saya begini. Apakah sudah benar? Ustadz, wudhunya saya begini. Apakah sudah benar? Saya takut menyesal di kemudian hari, nggak taunya sholatnya saya, nggak taunya wudhunya saya ada nggak benar. Yang kita butuhkan di situ kita wajib belajar. Kalau kita sudah mulai berbisnis, kita mulai kerjasama, kita mulai berdagang, maka kita juga harus tahu hukum zakatnya. Jangan sampai salah di sana. Kalau salah tetap bisa dosa. Ya, nggak ada maaf. Siap kerja harus siap belajar ilmu zakat. Ya, kalau nggak mau jangan kerja. Ya, zakatnya harus tahu sekian-sekian dan harus dikeluarkan zakatnya. Jangan makan, nanti dosa lagi. Mau haji, saya mau umroh. Harus belajar ilmu yang berkecimpung dengan haji dan umroh. Umroh sahnya gini, syarat-syaratnya gini, harus ditahui semuanya. Begitu juga apa-apa yang kita jalani kita harus mengetahui. Ketika ingin menikah harus juga tahu syarat-syaratnya, hak-haknya, taatnya suami kepada istri, haknya suami kepada istri, haknya istri kepada suami, harus mengetahui semuanya. Jangan sampai salah di sana, bisa fatal nanti. Bisa nggak pahala kita dapatkan, malah dosa yang kita dapatkan ketika kita nikah nanti. Makanya hukum-hukum itu semua harus kita ketahui. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga dengan adanya Dalwa TV ini. Kita dibantu banyak sekali di dalam mengetahui hukum-hukum di dalam menjalani ibadah-ibadah. Dituntun kita mah Dalwa TV. Ya, sebetulnya untuk zaman sekarang benar-benar rugi mereka-mereka yang tidak memiliki Dalwa TV. Iya. Istilahnya kebaikan dari Dalwa TV itu nggak bisa kita bayar sudah. 1 juta, 2 juta itu bukan bayaran itu. Nggak balance. Mana Dalwa TV? Kebaikannya Dalwa TV seperti apa? Apa yang kita berikan? Kita mau bayar 100 juta belum bisa kebayar kebaikannya daripada Dalwa TV. Maka kita ucapkan juga syukron jazakumullah khair kepada Abu Yal Habib Zain bin Hasan Baharun yang sudah berjuang mati-matian demi menghidupkan, demi memajukan Dalwa TV ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggampangkan segala urusan beliau, memberikan sehat walafiat kepada beliau beserta keluarga beliau, ibu beliau semua diberikan sehat walafiat.
dikabulkan doa-doa dan hajatnya, dipanjangkan umurnya fi taatillah. Amin ya rabbal alamin. Ini jasanya beliau nggak bisa kita bayar sudah. Dulu kita susah di rumah nganggur aja dulu. Lihat TV nggak ada yang jelas. Ya, dulu lihat paling nggak yang benar di berita. Sekarang lihat beritanya udah ada bohong juga. Kita mau lihat TV malas. Alhamdulillah dengan adanya Dalwa TV ini, kita dihibur terus. Iya, ya ilmu dapat, semuanya dapat. Sampai nonton bola kita juga dapat. Subhanallah. Kurang apa dengan Dalwa TV ini? Nggak rugi. Orang-orang sekarang yang kalau nggak punya Dalwa TV itu kebangetan sudah. Istilahnya mendapatkan kebahagiaan kok nggak mau. Kembali lagi pemirsa Dalwa TV yang dimuliakan oleh Allah. Begitu pentingnya kita untuk belajar ilmu agama. Kita, anak-anak kita, dari kecil terus support mereka dengan belajar ilmu agama. Ilmu agama juga yang akan membuat mereka, anak-anak kita, menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang soleha. Anak kita akan takut melawan orang tua, hukumnya seperti apa. Ancaman di dalam ayat, ancaman di dalam hadis-hadis. Bagi mereka-mereka yang durhaka kepada orang tua. Setelah mereka membaca, mereka akan takut. Lain hal dengan mereka-mereka yang nggak pernah belajar. Sampai berani melawan orang tua. Apalagi sampai memukul orang tua. Itu mereka-mereka yang di dalam hatinya tidak ada nurul ilim. Tidak ada cahaya ilmu agama sudah. Mereka yang sudah dipenuhi cahaya ilmu agama. Otomatis akan kebawa dirinya untuk menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Istri juga akan menjadi soleha ketika sering disuapi dengan ilmu agama. Si suami akan menjadi suami yang soleh ketika dia sering disuapi dengan ilmu agama. Maka wajibkan diri kita semua ini untuk selalu belajar ilmu agama. Beliau Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan suatu hal yang tercelah. Kalau ada orang keluar dari rumahnya, satu hal yang tercelah, kalau ada satu rumah, di dalam rumah itu tidak ada orang alim walaupun satu. Ya, kata Imam Syafi'i. Suatu rumah nggak ada ustadznya itu tercela. Makanya orang-orang dulu itu dia keluar dari rumahnya mau kemana? Saya mau ke rumahnya ustadz ini. Itu malu mereka. Kenapa kok? Berarti di rumahmu nggak ada ustadz dong kok sampai keluar-keluar. Oleh karena itu, ayo mari hidupkan ilmu agama di rumah kita. Ilmu agama yang akan membawa cahaya di rumah kita. Ilmu agama yang akan membawakan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Ilmu agama yang akan membawakan kegembiraan yang sejati, kegembiraan yang hakiki di dalam rumah kita. Jangan sampai kosong rumah kita dengan ilmu agama. Terus pegang ilmu agama. Ya, hidupkan, support terus anak-anak kita. Support terus anak-anak kita. Tuh, karena orang kalau sudah berjalan di atas bumi Allah ini nggak pakai ilmu agama, nggak belajar ilmu agama, bahaya. Sholatnya dia bagaimana? Ya, kadang nggak sholat. Zakatnya, karena dia kerja, nggak perhatian dengan zakatnya, dosa. Nanti umroh salah semua, tidak ada keberkahan sudah, ya, tidak ada keberkahan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, ada seseorang bertanya, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Syamdud Durar. Habib Ali Habsyi ini pernah bermimpi Rasul SAW. Beliau bertanya, ya Rasulullah, ini zaman sudah hancur. Iya, ini zaman sudah hancur. Di zaman ini, siapa yang bisa membanggakan engkau? Di zaman ini ya Rasulullah, siapa yang bisa membuat engkau senang? Rasulullah SAW mengatakan, bagi saya senang di zaman ini, saya bangga di zaman ini kepada mereka-mereka yang mau belajar ilmu agama. Yang mau mereka belajar ilmu fikih. Mereka belajar zubat. Yakni kesimpulannya yang bisa membanggakan Rasul SAW adalah mereka yang belajar ilmu agama. Kalau kita mau belajar ilmu agama, terus-menerus kita belajar ilmu agama, insya Allah kita termasuk bisa menyenangkan Rasul SAW. Kalau kita bisa menyenangkan Rasul SAW, maka Rasul juga insya Allah akan senang juga kepada kita. Kan nikmat, belajar ilmu agama itu nikmat. Kita bisa jadi orang baik,
kita bisa jadi orang yang manfaat, kita bisa menjadi orang yang soleh, kita bisa menjadi orang yang soleha, kita juga bisa dicintai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam ayat, yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu agama tinggi-tinggi di sisi Allah dan mengangkat mereka yang beriman. Ya. Orang yang mau belajar ilmu agama dia memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Ketika dia memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah, dia dekat dengan Allah hubungannya, dia jauh dari kemaksiatan. Apa-apa yang dia inginkan pasti dia akan dapati. Semua kebaikan, semua kebahagiaan pintunya adalah kuncinya adalah di Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan kebahagiaan, Allah lah yang memberikan kesuksesan, Allah lah yang memberikan kebahagiaan. Ketika hubungan kita dekat dengan Allah, hubungan kita bagus dengan Allah, pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan, pasti kita akan mendapatkan suksesan, pasti kita akan mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Dalawah TV yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu ayo mari hidupkan lagi ilmu agama, jadikan keluarga kita keluarga yang sangat dekat, keluarga yang sudah penuh menjalani ilmu agama, keluarga yang selalu mendalami ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.